Halo minasan, jumpa lagi bersama DC Channel. Kali ini kami akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Jujutsu Kaisen bagian kedua. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Walaupun cuaca tidak bersahabat, Itadori, Fushiguro, dan Nobara tetap menjalankan tugasnya untuk menyelidiki sebuah gedung penjara tua. Informasinya, terdapat 5 tahanan yang masih tertinggal di sana bersamaan dengan janin terkutuk. Dan seandainya janin terkutuk ini adalah tipe kutukan yang mampu berubah, diperkirakan janin tersebut bisa menjadi kutukan tingkat tinggi. Fushiguro berkata, biasanya roh terkutuk seperti itu hanya akan dihadapi oleh penyihir yang setara dengannya. Seperti saat ini, seharusnya Gojo Sensei lah yang harus melawannya. Sayangnya untuk saat ini dia masih ada urusan yang lebih penting. Mereka bertiga pun memutuskan untuk memasuki gedung tua tersebut dan menolong 5 orang yang berada di dalam sana. Sebelum masuk, Fushiguro mengeluarkan roh anjing miliknya. Tujuannya adalah untuk memberitahukan peringatan apabila nanti ada kutukan yang mendekat. Walaupun baru memasuki gedung, Fushiguro menyadari kalau ini adalah teknik perluasan area karena energi kutukan. Mereka bertiga pun melanjutkan pencariannya di sebuah ruangan terbuka. Mereka juga melihat jasad yang telah dihancurkan dengan sangat sadis. Melihat hal ini, Itadori sebenarnya berniat membawa jasad yang masih utuh karena masih bisa dikenali. Namun Fushiguro tidak ingin membuang banyak waktu. Dia pun meminta Itadori untuk meninggalkan jasad tersebut. Tak ayal perdebatan pun terjadi karena mereka memiliki alasan masing-masing untuk menolong orang. Nobara yang hendak menghentikan pertikaian kedua rekannya ini malah tertarik dari bawah dan menghilang begitu saja. Hal ini pun membuat Fushiguro begitu panik. Mengapa roh anjingnya tidak bisa mencium kutukan yang mendekat? Tentu saja roh anjingnya tidak bereaksi karena roh tersebut telah mati mengenaskan. Ketika Fushiguro meminta Itadori untuk segera kabur, tiba-tiba saja kutukan tingkat tinggi muncul tepat di tengah mereka berdua. Level kekuatan kutukan yang begitu tinggi membuat Itadori dan Fushiguro kesulitan untuk bergerak. Itadori pun mengerahkan segala keberanian dan memaksa untuk menyerang si kutukan tersebut dengan goloknya. Sayangnya, dia harus rela kehilangan tangannya karena serangan balik dari kutukan tingkat tinggi. Scene berpindah ke Nobara. Nobara sendiri saat ini tidak mengetahui sedang berada di mana. Suasana ruangan yang begitu gelap membuatnya tidak bisa melihat apapun. Dia pun menjadi bergidik saat merasakan banyaknya aura keberadaan kutukan yang mendatanginya. Kembali lagi pada Itadori dan Fushiguro. Di dalam alam bawah sadarnya, Itadori meminta bantuan pada Sukuna. Sayangnya Sukuna tidak berniat membantunya sama sekali. Sukuna bahkan mengancam akan membunuh teman-teman Itadori dulu daripada membunuh kutukan tersebut. Dalam situasi gawat ini, Itadori meminta Fushiguro untuk membawa Nobara pergi dari tempat ini. Sementara itu, dia akan menahan kutukan tingkat tinggi di hadapannya dan memberikan waktu agar Fushiguro dan Nobara berhasil keluar. Tanpa berbasa-basi, Fushiguro pun kabur untuk mencari keberadaan Nobara dengan menggunakan roh anjingnya. Di sisi lain, Nobara berhasil mengalahkan banyak kutukan yang mendekatinya, walaupun dia hampir kehabisan paku sebagai salah satu senjata utamanya. Dalam satu serangan saja, kutukan tingkat tinggi tersebut mampu menghempaskan Itadori. Dan untuk serangan selanjutnya, Itadori kembali terlempar hingga hampir tidak sadarkan diri. Tidak berhenti di situ saja, kutukan tingkat tinggi ini bahkan melepaskan serangan yang cukup besar. Bodohnya, si Itadori ini malah mencoba menghentikannya dengan tangan kosong. Tentu saja usaha Itadori tidak berhasil dan malah membuatnya kehilangan jari jemarinya. Saat Itadori hampir menyerah, dia teringat akan pesan Fushiguro, di mana kutukan terlahir dari emosi negatif manusia. Hingga saat ini, Itadori masih belum bisa menguasai energi kutukan. Dia pun mengumpulkan kebencian, rasa takut dan penyesalan di dalam kepalan tinjunya.
Sesaat kemudian, dia pun melepaskan tinjunya pada kutukan tingkat tinggi. Sayangnya, semua usahanya bisa dihentikan dengan mudah oleh si kutukan kuat ini. Di saat itulah, Itadori mendengar lolongan roh anjing Fushiguro, di mana itu adalah sinyal kalau Fushiguro telah menyelamatkan Nobara. Sedetik kemudian, Itadori langsung berpindah wujud menjadi Sukuna. Kutukan tingkat tinggi ini langsung bergidik dan sangat ketakutan. Pun demikian, dia langsung menyerang Sukuna dari belakang. Hebatnya, si Sukuna dengan mudah menghentikan serangan besar tersebut. Si kutukan pun mencoba menyerang Sukuna kembali, namun dia malah kehilangan tangannya. Menurut Sukuna, kutukan tingkat tinggi ini masih belum memahami apa itu kutukan yang sebenarnya. Sesaat kemudian, Sukuna mengeluarkan teknik perluasan area sihir dan membuat tubuh si kutukan terbelah-belah menjadi beberapa bagian. Sukuna pun langsung mengambil jarinya sendiri yang ternyata tersembunyi di dalam tubuh kutukan tersebut. Di luar gedung, Fushiguro menyadari kalau penghalang sihir sudah terlepas. Untuk saat ini, dia hanya perlu menunggu kedatangan Itadori saja. Namun siapa yang menyangka, yang muncul di belakangnya adalah Sukuna. Sukuna berkata kalau Itadori tidak akan pernah kembali. Dia pun menusukkan tangannya ke dada dan mengambil jantung dari tubuh Itadori. Sukuna mengungkapkan kalau dia akan menyandera Itadori. Berbeda dengan Itadori, Sukuna akan terus hidup walaupun dia tidak memiliki jantung. Jadi kalau nanti Itadori bertukar tempat dengan Sukuna, maka dia akan langsung mati seketika. Demi membebaskan Itadori, Fushiguro pun menyerang Sukuna dengan banyak roh kutukannya. Namun usahanya hanya sia-sia belaka. Sukuna menghempaskan Fushiguro ke udara dan menghajarnya habis-habisan hingga merusak banyak gedung-gedung di sekitarnya. Fushiguro sendiri sudah tidak tahu harus bagaimana, apalagi Shikigami-nya sudah banyak dihancurkan. Walau dalam kondisi demikian, dia tetap berusaha bangkit dari keterpurukan. Melihat tekad Fushiguro yang luar biasa, membuat Sukuna begitu senang. Dia pun ingin segera mencabut nyawa Fushiguro. Ketika akan merapalkan mantra serangan, Fushiguro menyadari kalau Itadori akan kembali. Dia berkata kalau sebenarnya tidak memiliki satu alasan pun untuk menyelamatkan Itadori. Dia memang ragu, namun dia hanyalah penyihir Jujutsu. Hal inilah yang membuatnya tidak pernah sekalipun menyesal karena telah menyelamatkan Itadori. Mendengar pengakuan Fushiguro, membuat kesadaran Itadori langsung kembali. Itadori tersenyum lega, namun dia langsung mati tepat di hadapan Fushiguro. Shin pun berpindah di kamar mayat, di mana di sana terdapat Gojo, Ichichi, dan Itadori yang sudah dalam keadaan mati. Gojo sendiri merasa kesal karena sekolah mengirimkan anak kelas 1 untuk menyelamatkan 5 orang. Padahal di sana ada pusaka tingkat tinggi yang seharusnya ditangani oleh penyihir tingkat tinggi juga. Saat itu ada seorang wanita yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Wanita yang diketahui bernama Ieri ini meminta izin pada Gojo untuk membedah jasad Itadori sesuka hatinya. Gojo pun tidak mengapa, yang pasti Ieri harus mengerjakannya dengan baik. Di sisi lain, Fushiguro dan Nobara tengah duduk di depan kuil dan begitu sedih meratapi kepergian Itadori. Tiba-tiba saja muncul seorang gadis di mana dia adalah senior dari Fushiguro dan Nobara. Gadis yang bernama Maki ini datang bersama dengan rekan-rekannya. Fushiguro menjelaskan kalau Maki dan rombongannya adalah anak kelas 2 SMA Jujutsu. Maki sendiri adalah murid terbaik di antara pengguna senjata kutukan, sementara Inumaki adalah pengguna mantra kutukan, dan ada juga sosok Panda. Panda berkata kalau tujuan kedatangan mereka yang sebenarnya adalah mengajak Fushiguro dan Nobara untuk berpartisipasi di acara pertukaran sekolah putri Kyoto. Di dalam acara pertukaran ini, kepala sekolah dari Tokyo dan Kyoto akan mengirimkan proposal kompetisi tentang apa yang akan dilaksanakan selama 2 hari penuh. Setiap tahun di hari pertama adalah pertarungan tim, dan di hari kedua adalah pertarungan perorangan. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Fushiguro dan Nobara pun memutuskan untuk menerimanya dengan alasan agar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam tubuh Itadori, Sukuna menjadi jengkel karena Itadori dengan seenaknya melihat ke dalam dirinya tanpa izin. Kesal karena telah dibunuh, Itadori pun langsung menyerang Sukuna. Sukuna pun dengan mudah menghindar dan melakukan serangan balik. Sukuna menjelaskan
kalau tempat ini bukanlah alam baka, melainkan hanya penghalang sihirnya. Bisa dibilang saat ini Itadori sedang berada di dalam pikiran Sukuna. Singkatnya, keduanya masih belum mati sepenuhnya. Sukuna berkata kalau dia bisa saja menghidupkan Itadori kembali, namun dengan dua syarat. Yang pertama, Itadori akan menyerahkan tubuhnya selama 1 menit pada Sukuna. Dan yang kedua, Itadori harus melupakan kontrak ini. Pernyataan Sukuna yang terdengar mencurigakan ini membuat Itadori langsung menolaknya. Sukuna berkata kalau ini hanyalah sebuah pengikat, atau dengan kata lain yaitu kontrak. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia akan langsung dihukum. Kontrak pengikat ini dibentuk atas kepentingan bersama. Hal ini adalah salah satu kunci penting dalam Jujutsu. Setelah mendengarkan penjelasan Sukuna, Itadori pun menyetujuinya. Di dalam kamar mayat, terlihat Iri hendak membedah jasad Itadori. Namun tiba-tiba saja, Itadori langsung bangkit dari kematiannya. Semua orang yang berada di ruangan tersebut pun menjadi kaget bukan main. Di sebuah restoran cepat saji, Geto beserta dengan kutukan tingkat tinggi lainnya terlihat sedang melakukan rencana tentang bagaimana cara mengalahkan Gojo Satoru, dan tentunya membuat Sukuna menjadi bagian dari pihaknya. Geto berkata, daripada membunuh, lebih baik fokus untuk menyegel Gojo saja. Hal ini dilakukan karena Geto memiliki pusaka terkutuk tingkat tinggi, yaitu ranah penjara. Mendengar hal tersebut, membuat Jogo begitu bersemangat. Seketika itu juga, dengan sadisnya dia membakar seorang pelayan restoran, beserta dengan semua orang yang berada di dalam restoran tersebut. Di sebuah ruangan bawah tanah, Gojo memberikan sebuah pelajaran penting pada Itadori, yaitu cara mengendalikan energi kutukan. Gojo pun memberikan contoh pada Itadori, di mana ada 2 buah kaleng minuman, dan Gojo akan menghancurkan 2 kaleng tersebut dengan cara yang berbeda. Kaleng yang pertama dihancurkan dengan energi kutukan, sementara itu kaleng yang kedua dihancurkan dengan cara menggunakan teknik kutukan. Gojo mengungkapkan kalau hingga detik ini Itadori masih belum bisa menggunakan teknik kutukan. Pada dasarnya, teknik ini terukir di dalam tubuh seseorang sejak dia lahir. Fakta pun diketahui kalau ada sekitar 80% kekuatan penyihir Jujutsu adalah karena bakat bawaan dari lahir. Oleh karena itulah, Gojo ingin memperkuat gaya bertarung Itadori dengan energi kutukan. Metode dari latihan ini ada beberapa jenis, namun Gojo menyuruh Itadori untuk menggunakan pola latihan yang paling melelahkan. Anehnya, pola latihan yang melelahkan yang dimaksud Gojo Sensei adalah menonton film. Ketika sedang menonton film, Itadori akan ditemani oleh boneka lucu milik Pak Kepala Sekolah. Sebelum menjelaskan lebih detail, tiba-tiba saja boneka lucu tersebut memukul wajah Itadori dengan begitu keras. Gojo mengungkapkan kalau Itadori tidak menyalurkan energi kutukan pada boneka tersebut, maka si boneka akan langsung bangun dan menyerang. Tugas pertama Itadori saat ini adalah menonton satu film secara penuh. Film ini harus ditonton dari awal sampai akhir tanpa membangunkan boneka kepala sekolah. Dengan cara ini, emosi yang dikeluarkan Itadori akan semakin terlatih dan stabil. Beberapa saat kemudian, Gojo pergi meninggalkan Itadori karena dia memiliki sebuah urusan penting. Di dalam sebuah mobil, Gojo disopiri oleh Ichichi. Mereka pun melakukan perjalanan karena ada pertemuan penting dengan kepala sekolah. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja Gojo merasakan sesuatu yang janggal. Dia pun meminta Ichichi untuk segera menghentikan laju kendaraan, serta memintanya untuk pergi duluan. Tak berselang lama setelah kepergian Ichichi, tiba-tiba saja Gojo diserang oleh kutukan tingkat tinggi dari udara, yang tidak lain adalah Jogo. Dan cerita pun berlanjut lagi nanti pada bagian ketiga. Bila kalian suka video ini, silahkan di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Kami undur diri dulu, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.